Halo Simmers, kembali bersama saya Yohannes Sugiarto untuk tutorial Garuda Indonesia Virtual. Kali ini saya akan membawakan mengenai penggunaan Arnaf SID, dan airport yang akan digunakan adalah berangkat dari Soekarno-Hatta International Airport di Jakarta menuju ke Juanda International di Surabaya. Berikut adalah flight plan yang sudah saya persiapkan untuk terbang dari Jakarta menuju ke Surabaya. Dengan rencana ketinggian jelajah adalah flight level 370. Rute yang sudah saya persiapkan adalah take off dari Jakarta menggunakan Arnaf SID Cirebon One Delta atau Charlie Alpha One Delta, kemudian Cirebon Charlie Alpha, lalu melalui Airways Whiskey 45 menuju ke Blora Bravo Alpha, yang kemudian diteruskan dengan star yang kira-kira akan saya gunakan adalah Blora One Alpha. Ya, proses akan saya lompat langsung menuju ke departure arrival page. Di sini kita ke departure, yaitu di Soekarno-Hatta. Line select key one left. Line select key maksudnya adalah tombol di 6 tombol ini, sisi kiri, di sisi kanan. Penomorannya adalah one left, two left, three left, dan sebaliknya. One right, two right, three right, and so on. Kemudian klik one left untuk departure Soekarno-Hatta. Pilih runway yang digunakan. Saat ini saya untuk contoh saja menggunakan runway 25 right. Lalu SID-nya adalah Charlie Alpha One Delta. Lalu saya pilih. Jika sudah, tekan execute. Untuk meng-cross check Anda bisa ke leg page. Dan saya menggunakan plan view untuk di inboard DU. Untuk range-nya pilih yang enak dilihat. Mungkin saya pakai 10 dulu atau 20. Data saya aktifkan. Oke, untuk Cirebon One Delta adalah Arnaf 1, Arnaf SID. Instruksinya adalah initial climb on heading 248 degrees to at or above 500 feet. 2480 degrees heading until at or above 500 feet. Betul. Kemudian Cirebon One Delta, turn right direct to Nabil. From 500 feet, turn right direct to Nabil. Di gambarnya bisa kita lihat dia berbelok kanan ke Nabil. Step ya. Line select key right, 6 right. Nabil, Tunanto, Mutia, Charlie Alpha. Atau di PMDG tulisnya adalah Charlie Alpha November Bravo. Ini hanya simulator saja. Kemudian setelah rute sudah betul, kita cek constraint yang ada. Kembali ke halaman pertama. Di Nabil kita cek. Nabil is at 8,000 feet. Altitude 8,000 sudah di constraint. Kemudian dari Nabil ke Nanto at 8,000 feet juga. Nanto 8,000. Itu Anda bisa lihat di inboard DU. Tertulis 8,000. Altitude constraint-nya. Kemudian ke Mutia. Mutia adalah flight level 180. And then Charlie Alpha is flight level 240. Charlie Alpha flight level 240. Ya, untuk rute dan constraint sudah betul. RNP-nya adalah RNP 1, actual is 0.07, berarti masih baik untuk mengikuti rute Arnaf SID. Sisanya Anda bisa memperbaiki rekonstruksi leg page Anda jika masih ada yang discontinuity.
Baik, untuk leg page saya rasa saya sudah selesai, siap untuk berangkat. Dan mari kita lepas landas. Baik, posisi kita sekarang sudah berada di line up position, runway 25 right, dan siap untuk berangkat. Before takeoff checklist sudah dilakukan, dan mari kita take off. Sebelumnya sedikit mengenai mode control panel. Di sini saya set course ke 105, ini saya tune ke Halim VR. Ini hanya untuk track raw data saja, untuk sebagai backup. Lalu speed saya taruh di V2, heading saya taruh di initial kita, runway heading 248, dan altitude saya set ke 8000 atau cleared flight level. Misalkan cleared flight level ke arah timur itu dari Jakarta biasanya level 290. Boleh saja saya set ke flight level 290, dan harus Anda pastikan bahwa LNAV dan VNAV ini sudah disiapkan posisi arm. Cek di FMA berwarna putih, LNAV and VNAV. Nanti VNAV yang akan membantu kita untuk mematuhi altitude constraint yang ada, dan juga speed kalau ada. Dan LNAV adalah untuk lateral nav and vertical nav. Langsung saja kita lepas landas. Take off. Check. D1. Rotate. Positive. Right. Gear up. LNAV. Saya aktifkan autopilot. Command Alpha. N1 LNAV VNAV speed. Command. Belok kanan. Nanti di Nabil harus tertahan di 8000. 1000 to level off. FMC speed, VNAV path. Dia akan tertahan di 8000 sesuai dengan altitude constraint yang sudah di preset sebelumnya. Nabil 8000. Atau saya tekan data untuk muncul di inboard DU. Selanjutnya setelah Nabil, kita cek tracknya adalah 112, distance to go, dan masih sama, altitude constraint di Nanto adalah 8000. Untuk mempercepat, seandainya kita dapat clearance dari ATC untuk high speed atau no speed restriction below 10,000 feet, maka saya bisa menghapus speed restriction di bawah 10.000 adalah di sini. Saya coba delete, ya terhapus. Lalu saya execute, nanti target speed kita ini akan dicapai 304 atau Mach decimal 79er. Execute, speed increase 304. Oke, kemudian seandainya kita dikasih clearance oleh ATC untuk cancel altitude constraint over Nanto, maka over Nanto ini altitude constraint-nya akan kita hapus. Buka CDU Anda, leg page di Nanto 8000 ini kita hapus.
execute lagi, nanti pesawat akan naik dan akan berhenti di flight level setelahnya, 180 Mutia yang membatasi. Execute N1 finish speed. Seandainya Anda menaruh di altitude di MCP ini, katakanlah flight level 170, nanti pesawat ini akan berhenti di flight level 170. Ini adalah masternya. Atau biar cepat, saya rubah ke flight level 130. Okay, after takeoff checklist completed, and 10,000. So transition altitude set standard. feet to level off. Dia akan berhenti di flight level 130 karena kita yang membatasi di MCP. FMC speed, VNAV alt. Oke, langsung saja kita naik ke level. Tadi kita set ke 290. Altitude intervention. Dia akan berhenti di level 130 sesuai dengan preset yang tadi. Dan untuk terus menaik ke level 290 dan mengikuti constraint, itu kita tekan altitude intervention. Klik N1 finish speed. Jadi mode VNAV dan LNAV terus saya engage. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi altitude apa yang Anda set di sini itu tidak masalah. Apakah Anda mau set mengikuti altitude constraint yang di depan Anda, atau Anda mau langsung set ke cleared altitude atau cleared flight level. Selama Anda cross check dengan constraint yang ada, LNAV VNAV engage tidak akan jadi masalah. Yang penting adalah hasilnya mengikuti instruksi daripada ATC. Kira-kira demikian dari saya, Yohanes Sugiarto, untuk RNAV SID tutorial Garuda Indonesia Virtual. Terima kasih, sampai ketemu di tutorial yang lain.